Shalom, selamat pagi. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, hari Minggu ini kita akan merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Dalam minggu ini, setiap malam kita sudah mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus di gereja. Besok hari Sabtu pukul 4 sore masih ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Bagi kita semua yang rindu menerima lawatan Roh Kudus yang lebih lagi, saya undang untuk hadir dalam doa Pentakosta besok sore. Saudara, menjadi orang Kristen belum cukup hanya dengan cara kita percaya pada Yesus, beribadah ke gereja, atau terlibat dalam pelayanan. Tetapi kita juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Apa bahayanya ketika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Kita akan berjalan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan cepat lelah, frustasi, jatuh bangun terus dan akhirnya gagal dalam perjalanan iman kita. Karena itu sangat penting memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa hidup kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Yang pertama, kita akan memiliki rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Roh Kudus adalah Allah. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pasti akan menghasilkan rasa haus dan rasa lapar untuk bersekutu dengan Allah. Kerinduan yang selalu menyala-nyala untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Tidak ada alasan capek atau tidak sempat untuk berdoa, membaca atau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan kita melakukannya dengan antusias, dengan penuh gairah, bukan sekedar karena kewajiban semata-mata. Yang kedua, kita terus bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kita akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Pertumbuhan seperti apa yang kita alami? Yang pertama, kita tidak lagi hidup dalam hawa nafsu daging. Apa saja contoh hawa nafsu daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan daging lainnya. Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ia tidak lagi menuruti keinginan dagingnya. Yang kedua, hidup kita akan menghasilkan buah roh. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, secara alami kita akan menghasilkan buah roh, yaitu karakter ilahi dari dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, mari kita tanyakan pada diri kita, sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah aku benar-benar memiliki rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan setiap hari? Sudahkah aku mematikan perbuatan daging dan hidup menurut kehendak roh? Sudahkah aku menghasilkan buah roh yang bisa dinikmati oleh orang lain? Ayo, mari kita persilakan Roh Kudus untuk mengoreksi hati kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang ada bersama dengan kami, menjadi penolong bagi kami, sahabat bagi kami. Hari ini Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi kami dan memimpin hidup kami setiap hari, sehingga kami selalu bergairah untuk Engkau, selalu memberikan waktu-waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Engkau. Dan kami mematikan oleh Roh Kudus-Mu itu, kami mematikan keinginan daging, dan kemudian kami menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh setiap orang di sekeliling kami. Tuhan, memberkati setiap kami yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.